Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i'id din wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala maulana syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Terus pundi kabare bolo? Alhamdulillah. Kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titiang. Banyak manusia itu seringkali mencari inspirasi, mencari ide, mencari apapun itu kata mutiara, wejangan, nasihat, tausiah, mauidhah. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekasih mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan segalanya, dan itu ada di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Mestinya perhatian kita terhadap kandungan Al-Qur'anul Karim itu melebihi dari perhatian kita ke selainnya. Yang dimaksud selain di sini adalah buku apapun, wejangan apapun, nasihat apapun. Nah, dalam episode kali ini Bolo, akan saya ajak Bolo semua untuk menikmati wejangan Qur'ani yang Allah sajikan di kitab sucinya. Tentu banyak wejangan Qur'ani itu. Banyak. Karena Al-Quran itu diantara mukjizatnya dari sisi sastrawi, Al-Quran itu kan unlimited interpretasi, unlimited hikmah. Dan setiap interpretasi dalam Al-Quran itu dinamis. Kenapa demikian? Karena Al-Quran harus mampu bertahan sampai hari kiamat. Harus mampu bertahan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kali ini akan saya sajikan wejangan Qur'ani seputar bagian tubuh kepala kita saja. Leher ke bawah mungkin next episode. Tapi kali ini hanya sekitar yang ada di kepala. Bagaimana sih yang ada di kepala kita itu semestinya bersikap? Yang pertama adalah akal. Akal itu di mana, Bolo? Apakah di kepala atau di mana? Akal itu bersifat ruhani ya. Tentu yang ruhani itu posisi pasnya tak bisa dipastikan. Tapi kalau otak secara organ tubuh ya pasti di kepala. Sehingga banyak diasumsikan oleh orang itu ya akal itu ya sama dengan otak itu. Boleh deh untuk memudahkan. Bagaimana kita mendaya gunakan otak kita? Bagaimana Al-Quran mewejang kita tentang anugerah terbesar ini? Akal itu satu-satunya yang membedakan manusia dengan binatang, Bro. Tanpa akal, ya wis. Disebut manusia itu karena Allah istimewakan dengan anugerah akal. Oke. Bagaimana sih seharusnya kita mendaya gunakan akal?
Di Al-Quran surah Al-An'am ayat 50. Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak memikirkan kebesaran Allah? Tafakkur bolo. Cara mensyukuri nikmat akal yang agung ini adalah dengan tafakkur, dengan tadabbur, dengan kontemplasi, apapun itu yang membawa bolo pada kesadaran tertinggi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Akal berpikir. Bahkan tersebutkan dalam hadis, tafakkur sa'ah khairum min ibadati sittina sana. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada menghamba selama 60 tahun. Itu keutamaan tafakkur bolo. Dan karena tafakkur inilah baginda Nabi akhirnya sampai dan siap menerima wahyu perdana. Sebagaimana di sirah Nabawiyah, baginda Nabi mulai aktif bertafakkur di Gua Hira adalah di kisaran usia 37, 38, 39, di tahun ketiga tafakkur. Mantap secara spiritual. Tibalah Allah mengutus baginda malaikat Jibril alaihissalam. Tafakkur bolong. Tuh akal. Berikutnya adalah pendengaran. Kudu yo opo sih kuping ini didudukkan. Jangan kemana-mana bolong. Tetap di Titiah. Oke, kita sudah dapat satu wejangan Al-Quran tentang akal, optimalkan untuk tafakkur sampai pada kesadaran tertinggi, tiada daya dan upaya kecuali atas perkenan Allah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tentang pendengaran bolo. Kita diwejang apa oleh Al-Quran tentang pendengaran kita? Allah berfirman, wala tajassasu, janganlah kalian tajasus. Tajasus itu apa? Sederhananya, tajasus itu kepo, itu tajasus. Jadi kepingin tahu saja update informasi tentang seseorang. Entah keingin tahunya itu motifnya apa, kepo, pengen ngerti ya. Nah, pendengaran itu adalah sumber kita menerima informasi. Di antaranya pendengaran. Ya sudahlah, nguping. Jadi nguping itu tidak diperkenankan oleh Al-Quran. Nguping itu tidak diperkenankan oleh Al-Quran. Dan larangan nguping itu disandingkan dengan hibah. Soalnya gandengan nih. Kalau nguping, feedbacknya, lanjutannya, follow up-nya ya itu. Jadi sudahlah. Tak perlu kita itu kepo dengan urusan orang lain. Itu boleh ya, pendengaran. Sudah. Kalaupun toh terpaksa mendengar dan itu terkait privasi seseorang, cukup hentikan di bolo. Sebagaimana yang dilakukan, diteladankan oleh sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika keduanya dicurhati oleh sahabat Ma'is bin Malik al-Aslami terkait
dosa besar yang ia lakukan. Tak lantas kemudian sahabat Abu Bakar dan Umar itu menginformasikan ke yang lain, maka malah bilang ke Ma'is, sudah Is, yang kamu infokan ke saya cukup, jangan ceritakan ke orang lain. Pendengaran batasi, jikapun terpaksa mendengar, hentikan sampai di bolong. Apalagi terkait privasi seseorang. Ya dilatih bolo, supaya rohani bolo itu tidak terinfeksi. Oke, itu pendengaran. Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga berikutnya adalah lisan. Apa yang diwejang oleh Al-Quran tentang lisan kita. Masih di ayat yang sama, Al-Hujurat 12. Tadi kan wala tajassasu, jangan kalian kepo, jangan kalian tajassus. Lanjutannya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah satu di antara kalian itu menghibah saudara yang lain. Gosip. Al-Quran mewejang lisan kita untuk tidak difungsikan gosip. Gosip itu kan ya apa ya, sekandengane ngopeng. Nek ngopeng ya wis mesti lanjutane gosip. Seperti itu. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan di episode tentang ghibah, resiko dari menggosipkan seseorang itu kan menjijikkan. Kalau Al-Quran menganalogikan, ibarat kita itu melahap jenazah orang yang kita ghibah. Itu kan analogi yang ekstrim. Gitu. Belum lagi resikonya yang lain. Kita batasi boleh ya. Kita batasi ghibah. Itu lisan. Kemudian masih tentang lisan. Di lisan ini ada 3 wejangan Qur'ani bolo. Yang pertama ghibah, yang kedua adalah lunakkan suara bolo ketika bolo sedang berbicara dengan orang lain. Setelane banter Pak Ustadz, ya opo? Yo berupaya untuk dilunakkan lah. Kalaupun toh harus tinggi, jangan jomplang banget dengan lawan bicara. Lawan bicaranya kalem, nggih, nopo, iki banter. Melunakkan suara itu adalah wejangan Al-Quran di surah Luqman ayat 19. Waghdud min sautik. Dan lunakkanlah suara. Itu wejangannya Pak Luqman di surah Luqman kepada sang putra. Lunakkan suaramu leh. Wejangan yang ada di Al-Quran itu berlaku juga untuk kita. Jadi bolo yang biasa bengok-bengok nada bicaranya, ya disetel rodok kendo didik lah. Wes gawan Pak Ustadz, yo disetel rodok kendo lah. Lunakkan. Meskipun ada beberapa mufassir itu memaknai kata lunakkan itu dengan istilah kesantunan. Boleh. Tapi secara lugas bahasa Al-Quran kan lunakkan. Tuh, lisan tadi jangan ghibah, lunakkan, terus ada lagi. Seputar iki bolo. Mbok. Seputar iki tuh ada 3 wejangan. Yang ketiga apa? Seputar ini. Jangan kemana-mana, nggih. Setelah ini kita lanjutkan, tetap di Titian. Baik bolo, kita lanjutkan di program kesayangan kita Titian. Masih tentang lisan ya. Gak oleh ghibah, kemudian
melunakkan suara. Yang ketiga, ini tentang tutur kata. Ketika harus memberikan wejangan, ketika harus menyampaikan nasihat, ketika menyampaikan tausiah, ketika menyampaikan apapun, lakukan dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang santun. Sebagaimana di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kalian kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik, yang nyenengno gitu kan. Ini ada hubungannya dengan melunakkan suara. Kalau yang ini lebih ke kesantunan. Meskipun dalam konteks berdakwah ya, misalkan dihadapkan dengan kemungkaran, ingin amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan ada SOP-nya juga. Lakukan dengan santun. Lakukan dengan santun, dengan pembicaraan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah kenapa baginda Nabi itu ketika berdakwah itu santun. Santun Nabi. Meskipun kadang-kadang yang beliau hadapi itu sosok yang gregetno, mangkelno, tapi baginda itu sanggup loh, tetap santun. Ya, itu kan baginda Nabi Pak Ustadz. Ya, kita kan umatnya, meneladani lah. Ya, tidak 100%, entah 70%. Kadang-kadang kita itu ngepir ketika melihat akhlak baginda Nabi yang terekam di sirah nabawiyah, terekam di hadis-hadis sahih, ngepir, wes wajar itu kan Nabi, yo pantes. Mestinya nggak gitu bolo. Kita sebagai umatnya itu mestinya termotivasi. Wih, Nabi ku lho ngono, aku umate, yo disari titik deh. Mestinya begitu, jangan ngepir. Pula Nabi, yo wajar Pak Ustadz. Itulah wali, wajar Pak Ustadz. Apakah Nabi bukan seorang manusia? Apakah wali bukan seorang manusia? Kita juga seorang manusia. Meskipun untuk sampai 100%, ya muga-muga iso. Paling tidak sebagai umat baginda Nabi, kita memantaskan diri untuk meneladani beliau. Buh 50%, buh 70%. Bu bolong sebaginda Nabi itu, saya itu kadang nangis ya baca sirah nabawiyah ketika baginda mohon maaf, diludahi, kemudian dilempar kotoran unta. Itu ya bisa membalas keburukan yang wis koyo umumnya itu dengan senyuman dan kebaikan itu. Hebat tenan. Nah ini bolo late dikewampel ngomong bias marono senyum nggih iso lah bolo kira-kira bolo. Ya paling enggak itu enggak bisa membalas kebaikan, ya minimal ojo balas lah bolo. Gak balas Pak Ustadz nyantet lho, ojo malah gak oleh bolo ya. pun balik malih bolo. Ngawasi. Jadi itu ya bertutur kata yang baik. Lanjut ke yang keempat ya. Wejangan Qur'ani adalah wajah. Wajah ini loh wajah. Allah mewujang kita di Al-Quran surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Ojo sombong maksudnya. Ojo kemenyek maksudnya.
baginda Nabi itu dalam Sirah Nabawiyah bolo. Itu beliau kalau jalan itu saking santunnya orang, beliau itu pandangan itu ke bawah. Bukan dingkluk mboten, ke bawah. Jadi Masya Allah. Itu ojo itulah Nabi, ojo lah motivasi. Itu pandangannya ke bawah. Terus baginda itu kalau dipanggil sama sahabatnya, jangankan dipanggil sahabatnya, dipanggil sama, mohon maaf ya, mereka yang memusuhi beliau, baginda itu nggak pernah dipanggil noleh kepala tok. Ada apa? Nggak pernah. Baginda itu kalau noleh itu seluruh tubuh, brek gini. Itu saking mulianya akhlak beliau. Wong saiki kemenyek, wis dibengoki, kadang ngelerek ae gak. Yo coba lo. Jadi ngajeni uwong yang menyapa kita dengan menghadapkan wajah, melempar senyum, menjawab salam, itu ya juga ibadah loh. Ibadah gratis mana, gak butuh effort. Nggih, sumringah. Baginda Nabi itu saya nggak bisa bayangkan ya. Misalkan beliau sedang duduk, ada sahabat yang memanggil, ya Rasulullah. Beliau itu nolehnya tuh seluruh badan, seret begitu, bukan gini. Enggak, tuh hebat. Terus baginda Nabi, Masya Allah itu ya. Jadi enggak boleh kemenyek, enggak boleh sombong, boleh. Siapa sih kita ini? Enggak boleh. Nah kadang-kadang itu gini, ada orang itu entah dia yang tamak atau orang lain yang sombong. Nah, misalnya cerita, koncoku saiki sombong, mentang-mentang wis sukses, ketemu aku gak nyopo blas. Ini yang sombong apakah temannya atau dia sendiri yang ngomong tamak ingin disapa? Ada dua kemungkinan kan? Masalahnya begini, kalau ada orang sukses yang tidak kita kenal, lewat nggak nyapa kita kan nggak gelo hati. Tapi begitu ada teman yang sukses, papasan, kebetulan benar-benar sedang tidak melihat bolo, diomongi suwumbung saiki, mentang-mentang sukses, ketemu gak nyopo blas. Loh, ketika ketemu orang lain sukses yang tidak dikenal, dia tidak bilang begitu. Ketika ketemu teman yang benar-benar tidak melihat, kok dirasani seperti itu. Yang bermasalah itu sing pengen disopo, apa koncone sing dirasani. Saya kok curiga dia sendiri yang tamak ingin disapa. Ini kesombongan terselubung sesungguhnya dengan mengkambing hitamkan orang lain. Banyak seperti itu bolo. Banyak. Loh, ini yang sombong yang diceritakan atau jangan-jangan yang cerita itu yang gila untuk dihormati. Yuswallahu a'lam lah bolo. Pokoknya itu tadi ya, 4 wejangan Al-Quran terkait wajah kita. Yang pertama saya ulangi lagi, akal. Gunakan untuk berpikir. Yang kedua, pendengaran. Sudahlah, tidak perlu kita nguping. Yang ketiga, lisan. Tidak perlu gosip. Lunakkan suara. Bertutur kata yang lembut, yang menyenangkan lawan bicara. Yang keempat, wajah. Setel sumringah, setel murah senyum, dan ramah terhadap orang lain. Semoga bermanfaat bolo. Ngapunten agak sumringah tadi ngajinya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are TV